Habis ini aku harus mencuci piring, menyiram tanaman, terus bantuin kakakku deh. Tapi kalau cuma dipikir doang mah nggak bakal selesai. Aku harus mulai satu persatu. Kamu minum dulu ya bunga-bungaku. Kalian minum yang banyak ya. Bunga-bunga yang ada di tamanku ikut tersiram dengan kebahagiaan bunga-bunga miliknya. Gadis yang malang, penderitaan yang ia alami begitu berat. Padahal ia baik hati dan mulia. Apa yang harus aku lakukan padanya ya? Baiklah. Untuk mengurangi kesedihanmu, aku akan mengutus sahabat baru agar menemanimu. Pergilah kamu ke bumi, temui gadis malang yang akan menjadi sahabat barumu. Tersesat ya? Kamu udah makan belum, Pushi? Kalau aku kasih nama Pushi, nggak keberatan kan? Nama yang indah. Apa yang tadi ngomong itu kamu, Pushi? Benar. Kok bisa? Karena aku bukan sembarang kucing biasa. Seorang bidadari tengah mengutusku untuk menemanimu, Ella yang cantik. Bidadari? Nanti kau pun akan tahu. Bersabarlah. Gak penting kamu datang dari mana. Yang jelas, sekarang aku punya teman. Walaupun cuma seekor kucing. Terima kasih ya, Pushi. Hah? Mau sampai kapan kamu bermalas-malasan dan tidak bekerja seperti itu? Enggak, Nyonya. Saya nggak main-main. Saya... Nggak usah banyak bicara. Apa kamu nggak dengar dari tadi Anita sama Berta sudah manggil-manggil kamu, Sudah. Kamu nggak usah banyak alasan. Lebih baik sekarang kamu selesaikan semua pekerjaan ini. Cepat. Baik, Nyonya. Sama ada kucing, kan? Sama kucing. Kucing kamu dari mana nih berada ke dalam rumah? Ajar loh. Jangan. Dia kucing dia juga mau. Gila kamu. Awas loh. Kamu udah selamat ya. Mau kemana kamu? Mau kemana? Nyonya manggil saya. Iya, saya manggil kamu. Gini, nanti malam saya ada jamuan dan saya pengen kamu sekarang ke supermarket buat beli. Baik, Nyonya. Kamu ngapain mesti diem aja? Udah sana. Uangnya, Nyonya. Apa? Bukannya kemarin kamu baru saya kasih uang sumbangan untuk pengajian? Itu aja kamu pakai buat beli. Lagi ngapain juga sih pakai nyumbang kayak kebanyakan duit. Udah sana jalan. Udah sana. Beli ya, awas ya. Ya Tuhan, aku mesti dapat uang dari mana? Kerjaan pun aku nggak punya.
hampir aja ditabrak kalau... Hei, mestinya aku berterima kasih sama kamu. Karena kamu telah menyelamatkan nyawaku, Nona. Aku nggak tahu harus gimana mengucapkan terima kasih sama kamu. Mungkin uang ini cukup untuk... Terima kasih Tuhan, saya memang membutuhkannya. Terima kasih Tuhan. Hei, Nona! Aku Arila! Siapa nama kamu? Siapa gadis itu sebenarnya? Penampilannya begitu lusuh tapi terlihat begitu cantik. Betapa aku melepaskannya. Tuhan, pemuda itu tampan sekali. Tapi aku nggak mungkin menyukai orang seperti dia. Enggak. Aku nggak boleh enggak. Baik, sekarang aku harus beli pesanan ibu sebelum aku dihukum lagi. Kurang apa anak kita, mah? Padahal gagah, tampan, pengusaha muda lagi. Banyak gadis-gadis yang jatuh cinta padanya. Sementara tidak satupun ada yang memikat hatinya. Mau dapat jodoh sampai kapan? Sementara kita Udah pengen punya cucu? Mah, tanya sama dia baik-baik. Udah punya pacar atau belum? Soalnya aku khawatir. Masa di usianya sekarang belum punya pacar? Udah, Papa tenang aja. Biar urusan ini biar Mama yang ngomong langsung sama dia. Dari hati ke hati, ya? Itu lebih baik, Mah. Nah, itu datang dia. Malam, Ma. Malam, sayang. Pak. Loh, Mah, masa nyelonong aja? Ada apa lagi? Sayang, kamu kenapa? Kamu baik-baik aja kan? Kamu tuh gak biasa-biasanya kayak gini. Kamu mikirin apa sih? Ma. Mama tahu kan? Gimana rasanya jatuh cinta? Jatuh cinta? Iya, jatuh cinta. Dimana ketika kita ingat seseorang, maka jantung kita deg-degan. Persis seperti genderang mau perang. Ya ampun, anak Mama lagi kasmaran. Kamu lagi jatuh cinta. Papa, sini, Pak. Ya. Ada kabar gembira, Mas, ini? Ada apa ini ya? Sepertinya Mama gembira sekali. Iya dong, Pak. Ternyata Mama gak perlu nasihatin Ariel. Dia udah punya pilihan hati. Wah, bener apa yang dikatakan Mamamu, Nak? Hah? Siapa gadis itu? Iya, sayang, siapa? Kenalin dong sama Mama sama Papa. Ajak ke sini ya. Jangankan ngajak ke sini. Namanya aja aku nggak tahu. Apa? Kamu berani-berani kamu curi. Dari mana? Dari mana kamu mendapatkan makanan minuman ini kalau kamu curi supermarket? Bagaimana kalau polisi kembali mencari kamu? Enggak, Nyonya. Saya nggak mencuri. Ini semua karena saya menolong seseorang. Dan Alasan itu nggak masuk akal. Kamu sudah berani bohong pada saya. Seperti ada yang salah dengan diri. Tapi kenapa akhirnya kau selalu benci? Karena pada perempuan yang telah mencurahkan hidupku. Gitu, aku rasa makanan ini itu cukup untuk menghibur teman-temanku. Dan untuk mengulas semua uang mereka. Ini nggak bisa dibiarkan, Mah. Kita harus cari cara bagaimana bisa menemukan garis pilihan Arila. Iya, Pak. Ma juga bingung. Udah 2 hari Arila nggak mau makan. Urusan kantor, kerjaan semua nggak ada yang diberesin. Gimana dong, Pak, baiknya? Papa tahu, Mah. Ya. Baskoro! Iya, Tuan. Nanti malam aku akan mengadakan pesta dansa di rumah ini. Kumpulkan semua data gadis-gadis yang ada di wilayah ini. Halo, Tuan. Ya, sebar undangan untuk mereka. Siapapun yang dipilih Arila untuk menjadi teman dansanya, dialah yang akan menjadi pendampingnya. Ngerti?
Baik Tuan, permisi Tuan. Saya menyampaikan undangan profesional semalam yang akan diadakan di sebuah besar Tuan Permadi. Tuan Permadi yang betul itu? Siapa sekarang? Ini Nyonya. Ada undangan apa dari Tuan Permadi? Ini nih. Oh, ayo silakan masuk Ya, dulu. terima kasih. Silakan masuk. Biar saya kenalkan sama putri-putri saya yang cantik-cantik. Hai tadi Mak. Apaan sih? Oh kamu ya. Ini siapa balik? Apa yang kalian lakukan? Sungguh memalukan. Ini ada tuan dari keluarga Tuan Permadi. Oh, Tuan Permadi. Orang yang kaya raya itu. Maafkan kami, Pak. Ya nggak apa-apa. Tuan Muda Arila malam hari ini mencari pasangan hidup. Akan diadakan pesta dansa di puri keluarga Tuan Permadi. Wow, pesta dansa. Pesta dansa? Iya. Pesta dansa. Tuan Muda Arila. Mungkinkah? Kalau begitu saya permisi dulu. Masih banyak undangan yang harus saya sebarkan. Permisi. Terima kasih ya, katakan pada Tuan Permadi telah mengundang kami. Wah, aku pakai baju apa ya malam ini biar kelihatan cantik? Aku juga, baju apa ya? Ayo, Ella, cepetan bantu kami berdandan. Cepetan, gak pakai lama. Apa lagi yang kurang ya? Kakak cantik sekali. Ella, cepetan cariin kalung gue. Iya kak. Sebentar kak. Iya, Kak. Cepetan. Aduh, mau kemana? Rambut gue belum kelar. Iya, Kak. Kamu denger ya? Cepetan cariin kalung gue. Sekalian kalung gue juga ya. Jangan lupa, tas gue disetir. Wah, kalian sama cantik sekali, putriku. Pasti Tuan Muda Arila akan sangat terpesona melihat kecantikan kalian. Pasti aku kan gue yang lebih cantik. Enak saja, ya tentu gue lah. Pasti Tuan Muda Arila akan memilih gue untuk berdansa dengannya. Sudah. Dengan begitu kan hanya akan merusak dandanan kalian. Sekarang lebih baik kita berangkat sebelum terlambat. Ayo. Ella, pasti kamu ingin ikut ke pesta dansa itu, bukan? Enggak kak. Lagian mana mungkin orang seperti saya bisa pergi ke puri semegah dan sebagus itu. Ya, benar juga. Kalau masuk ke dalam pesta, pasti semua orang akan menertawakannya. Yuk berangkat yuk. Yuk.
takut, Cinderella. Jadi kamulah kupu-kupu yang terbang bersamaku dulu. Benar. Dan aku akan membantumu. Membantuku? Bukankah kamu ingin pergi ke pesta dansa itu, Cinderella? Dan aku akan mewujudkan semua keinginanmu. Benarkah? Benar. Nah, sekarang pergilah ke kebun sayuranmu dan ambillah sebuah labu. Baiklah, bidadari. Maafkan aku, buah labu. Aku harus memetikmu malam ini. Karena aku sangat membutuhkannya. Tapi kamu jangan khawatir. Aku akan memetiknya dengan sangat hati-hati. Agar kamu tidak merasakan sakit. Wow, besar sekali labunya. Tapi bentuknya sangat cocok. Nah, sekarang lihatlah. Apa yang salah? Maaf, aku akan ulangi sekali lagi. Loh, mengapa jadi gerobak ya? Mungkin aku salah baca mantra. Sekarang, lihat ya. Bagaimana, Cinderella? Mengagumkan. Mengagumkan, bidadari. Ini mobil sungguhan, bidadari. Indah dan mewah lagi. Tapi aku kan nggak bisa menyetir, bidadari. Jangan khawatir. Bukankah kamu mempunyai seorang sahabat? Maksudnya Pushi? Pushi akan disuruh menyetir, bidadari? Sekarang, perhatikanlah. Eits, kamu tidak boleh berbicara seperti itu. Tapi berbicaralah seperti layaknya seorang manusia. Baik, Tuan Putri. Sekarang, lihatlah. Indah, indah sekali, bidadari. Mimpi itu akan segera berakhir ketika jam 12 malam. Dan semua keindahan yang kamu miliki akan kembali ke bentuk semula. Jadi, kamu harus pulang sebelum jam 12 malam. Ingatlah itu, Cinderella. Baik, baik, bidadari. Silakan masuk, Cinderella. Baik. Apa Cinderella ingin pergi ke pesta dansa tanpa sepatu? Aku lupa. Mungkin
ukuran sepatu itu akan pas bagi siapapun. Tetapi sepatu itu mempunyai keistimewaan bagi pemakainya. Sepatu itu mempunyai jiwa yang akan menyatu pada jiwa seseorang. Terima kasih, Bidadari. Nah, sekarang pergilah ke pesta dansa dan bersenang-senanglah. Baik, Bidadari. Terima kasih. Terima kasih. Bener banget ya. Pasti sebentar lagi gue yang diajak ke berdansa. Apa? Enak aja lo. Ya gue lah yang jadi pasangan dansanya dia. Gue kan cantik dibanding sama lo. Apa-apaan lo? Berani-beraninya lo ya nyamain gue kayak lo. Gue tuh udah kayak bidadari. Was lo ya. Diam. Kalian berdua mau menghilangkan kesempatan ini ya? Jadi harus bagaimana sih, Bu? Ya, lihat tuh. Dia sama sekali tidak tertarik dan menoleh mereka. Lihat dan tunggu Mama. Selamat malam, Tuan dan Nyonya Permadi. Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Margaret. Dan itu putri-putri saya yang cantik, Anita dan Berta. Mereka itu kuliah di perguruan tinggi terbaik di kota ini loh. Dan bahkan putri sulung saya itu sebentar lagi akan mendapat gelar dokter. Mereka itu juga sangat sopan-sopan, lemah lembut, walaupun di rumah kami itu banyak pelayannya, tapi mereka tetap rajin membantu. Kalau Tuan hanya tidak keberatan, saya ingin Tuan Muda Arya mengajak putri saya berdansa. Dia udah gak sabar loh, pengen sekali diajak dansa sama Tuan Muda. Pak, benar juga. Gak sopan kalau kita tuan rumah mengajukan tamu-tamunya. Baiklah, Ma. Aku akan bicara dengan anak kita. Maaf, Bu. Margareta, saya permisi sebentar. Terus, bagaimana? Jangan khawatir, Cinderella. Agar kita tidak terlambat datang ke tempat pesta, saya akan menerbangkan mobil ini. Terbang? Bagaimana mungkin? Benar. Kalau Cinderella ngerasa ngeri, takut, tutup saja kedua matanya sampai mobil ini mendarat. Oh, baik. Di antara semua gadis-gadis yang hadir di pesta ini, sudah ada gadis pujaan hatimu. Coba kamu perhatikan. Gadis-gadis di sana itu cukup cantik. Bagaimana? Hah? Nah, itu tamu yang telah hadir. Semua telah diundang. Masa nggak ada yang cocok? Cobalah perhatikan satu persatu. Jadilah tuan rumah yang baik. Beramah-tamalah dengan mereka.
Siapa tahu kamu cocok setelah saling kenal. Nah, itu keluarga Margaret. Mereka cantik-cantik. Ayo coba kamu ajak. Ya, baiklah. Jika Bapak tetap memaksa. Ah, gitu dong. Ayo, ya. Siapa yang akan dansa duluan dengan saya? Nona cantik. Putusin saya, Anita. Tuan muda yang tampan, pilihlah aku untuk jadi kekasih. Aku pasti tidak akan mengecewakanmu. Dan jangankan hiraukan gadis-gadis yang lain ya. Dia itu tidak sebanding dengan apalagi kakakku. Apaan cocok? Mereka Si gue yang makasih. Arila! Sabar ya, Nak. Pertama, Papa melihat mobil bisa terbang, Ma. Papa tidak, Ma. Ayo. Wah, siapa gadis itu, Ma? Apa kita mengundangnya? Nggak tahu, Pak. Jangan, dia gadis pujaan anak kita, Ma. Ya Tuhan, memang benar. Dialah pemuda yang waktu itu pernah aku selamatkan. Malam Om, malam Tante. Malam. Silakan. Belum pernah melihat Arila sebahagia ini, Pak. Iya, Ma. Papa juga belum pernah melihat gadis cantik itu, Ma. Maaf. Maksud Papa, dia udah cantik Mama sih waktu muda. Kalian memang anak-anak yang nggak bisa diatur. Coba lihat, rencana Mama gagal cuma gara-gara kalian semua. Lagian ngapain si Ani itu nggak mau pakai pulang sama kita segala sih? Nenek ketehe. Yang aku tahu sih, dia ngajakin jalan si Roni dan si Sela. Nggak tahu mau kemana. Wow, gagah sekali supir itu. Lucu juga kamu. Ini kesempatan buat kamu. Kesempatan kamu hanya 5 menit untuk mendapatkan supir itu. Tapi kalau kamu sampai gagal, berarti kamu memang benar-benar tidak bisa diandalkan.
kamu tidak bisa jadi anak yang punya masa depan seperti yang Mama harapkan. Oke, lihat saja. Mas, bisa antar aku dan mama aku pulang nggak? Deket kok, di Pamulang. Memangnya mobil kalian kemana? Dibawa kakakku. Aku ditinggal berdua. Boleh. Ayo. Oke. Mas, kok diam aja sih? Ngobrol dong. Mas, aku boleh duduk di depan nggak? Mas sudah punya pacar belum? Boleh tahu nggak siapa namanya? Kasihan ya. Dia mau kamu biar tahu. Tahu? Siapa yang kentut nih? Mama kali. Kan beraninya kamu nuduh aku. Terus siapa dong? Mas buang angin ya? Bener dong. Apa ya? Harus kita lihat. Setan! Emang benar kamu belum nemuin wanita impian kamu? Aku harus ngomong apa ya? Emang kenapa sih? Kamu kok nanya kayak gitu? Enggak, cuma nanya aja. Tuan Muda sore jam itu Jam 12 malam. Emangnya ada apa, Nona? maaf, saya harus pergi. Loh, Nona. Kamu mau kemana, Nona? Ya Tuhan, ini kan sepatu kaca milik gadis itu. Berarti aku masih punya harapan untuk mengetahui siapa gadis itu sebenarnya.
yang dibawa sama gadis dalam pesta dansa itu? Iya, benar, Ma. Tapi kenapa tiba-tiba mendarat di rumah kita? Mama tidak tahu. Gadis sihir lebih yang kali dari semuanya, ha? Kamu tuh kamu sihir ya? Tukang sihir kamu? Enggak, benar kan gue enggak. Dari mana kamu dapat sepatu semahal ini? Ternyata buah labu ini yang telah ngerjain kita. Sampai keadaan kita begini. Nih, rasakan ini. Itu dia kucingnya. Heh, tunggu balasanku. Jangan pernah melakukan sihir lagi di rumahku. Atau kamu akan merasakan hal yang lebih buruk lagi daripada ini. Sekarang, kamu sikat semua lantai yang ada di rumah ini sampai mengkilap. Dan sebagai hukuman tambahan, kamu tidak aku beri makan selama 2 hari. Ngerti kamu? Tolong kamu pertimbangkan kembali, Arila. Soalnya rencana kamu itu nggak masuk akal. Tapi nggak ada jalan lain, Pak. Hanya itu satu-satunya cara yang bisa kita lakukan saat ini. Mendatangi semua gadis yang ada di pesta untuk mencocokkan sepatu kaca ini. Tetapi dengan syarat, gadis yang boleh mencobanya harus memiliki sepatu kaca sebelahnya lagi. Terserah kamu lah, Arila. Tapi nggak ada salahnya mencoba. Tapi kamu harus janji sama Mama. Kalau sampai usaha terakhir kamu ini gagal, kamu harus belajar ngelupain gadis itu. Mama nggak mau kamu terus-terusan larut dalam kesedihan begini. Ya sayang ya. Mana sih itu kucing? Gak ada kucing, tukang sihir pun jadi. Cinderella! Hentikan anda! Itu mati. Apa kalian siap mengepres semua lantai yang ada di rumah ini? Mencuci piring? Mencuci pakaian? Tapi Bu, si penyihir ini akan merebutkan Arila dariku. Sini. Kamu coba cara yang lebih pas untuk manusia seperti dia. Caranya? Ke Mama. Di mana aku? Bidadari? Kamu berada di alamku, Cinderella, dalam mimpi yang sangat indah. Ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu. Sesuatu? Apa itu, Bidadari? Sebuah jalan keluar untuk mengatasi kesulitanmu, Cinderella. Tetaplah kamu simpan sepatu kaca itu. Arila pasti mengetahuinya. Baik, Bidadari.
Terima kasih banyak ya, Pusi. Terima kasih. Kalau perkara itu gampang sekali buat saya. Penting kalian siapkan saja upahnya. Uang bukan masalah. Yang penting si Ella itu bisa diserang cacar yang hebat dan sangat menjijikan. Bagaimana kamu telah merebut Tuan Arila dari putriku di pesta dansa? Ibumu itu juga pernah merebut Mas Herlambang dari sampingku. Sekarang kamu tinggal menikmati penyakit yang itu. Ibu. Pusi. Pusi. Sampai kapan ya nasib aku akan begini? Tenanglah Cinderella, semua ini akan segera berakhir. Pangeran itu akan datang padamu untuk mengembalikan sepatumu itu. Maksud bidadari? Semua penderitaanmu akan berakhir bila sepasang sepatu itu dipertemukan. Jadi bersiaplah untuk mengejar impianmu. Wah, indah sekali bidadari. Tidak. Aku masih ingin main. Ayo dong, Yosi. Ya. Loh, bukannya uang kamu sudah habis, Jeng? Kamu bahkan udah berutang banyak loh sama aku. Teman-teman, sabar. Mungkin teman kita yang satu ini masih punya sesuatu untuk dipertaruhkan. Taruh ke rumahku. Kamu yakin, sayang? Saya yakin aku bisa mengalahkan kalian. Oke. Kocok kartu. Aku kalah lagi. Ya, dan itu artinya rumahmu menjadi milik Margaret. Tapi aku dan aku mau kemana, Yosi? Ayolah, Yosi. Aku tidak mau tahu. Malam ini juga kamu dan anak-anakmu harus mengosongkan rumah. Kalau kamu mau tinggal di sana ya, kamu jadi pelayanku. Bukankah Tuan yang... Benar, kedatangan saya membawa amanah dari Tuan Muda Arila. Silakan masuk dulu. Ayo. Terima kasih. Maaf, jangan pasang. Sepatu ini hanya boleh dicoba oleh gadis yang punya pasangan sepatu ini ya. Itu sih gampang. Aku juga punya pasangan sepatu kaca ini. Nanti ku ambilkan ya. Kalau nggak cukup, ya sudah deh. Sini, biar gue cobain. Pasti sepatu ini cukup dapat orang kaki. Bagaimana mungkin?
Tidak mungkin. Aku bakalan jadi istri Tuan Muda Arila. Lihatlah, impianmu untuk mendapatkan mantu seorang konglomerat akan segera tercapai. Kenapa sepatumu sangat berat sekali? Hah? Mah? Aduh, Mah. Kamu yakin? Iya, Mah. Aduh, sakit. Aduh, sakit, Mah. Sakit. Anita, sakit. Iya. Aduh, Mah, sakit, Mah. Aduh, sakit, Mah. Baiklah, saya nggak bisa berlama-lama di sini. Maaf, sudah membuat keributan di sini. Permisi. Tuan, tunggu, Tuan. Pak. Maaf, Pak. Saya belum mencoba sepatu itu. Hanya yang memiliki pasangan sepatu kaca ini bisa dicoba. Berani-beraninya kamu mau coba sepatu kaca itu, ah? Berani sana masuk. Bikin malu kamu. Tunggu! Tuan Muda Arila. Siapapun berhak mencoba sepatu kaca ini. Asalkan memiliki pasangan. Tapi dia nggak mungkin mencoba sepatu kaca itu karena dia hanya pembantu di rumah ini. Apa kamu mempunyai pasangan sepatu itu? Ada, Tuan. Aku mungkin nggak ngeliat kamu waktu dansa. Tapi karena kamu memiliki sepatu kaca ini, aku persilakan kamu untuk mencobanya. Nanti dulu Tuan Muda, tapi gadis itu... Kita nggak boleh melanggar aturan yang kita buat, Baskoro. Mana sepatunya? Silakan coba sepatu ini, Nona. Baru kali ini aku melihat pasangan sepatu kaca yang begitu pas. Ternyata kamulah gadis yang selama ini aku cari. Sekarang ikutlah denganku, Nona. Aku? Ya. Tidak mungkin. Silakan, Nona.
bisa anak kita. Cinderella, sepatu kamu. Ella. Arila. Arila. Cinderella, kalian menyatulah. Dari mana karpet terbang ini? Ini pasti bidadari itu yang menolong kita. Bidadari. Maaf, Arila. Maaf, kenapa Ella? Aku bukan Ella yang berdansa denganmu di pesta itu. Aku hanya gadis miskin yang nggak tahu diri. Ella. Kamu tahu, sungguhnya pesta dansa itu hanya untuk mencari kamu. Maksud kamu? Ya, mencari gadis yang telah menyelamatkan jiwaku. Sekaligus membuat aku jatuh hati pada pandangan pertama. Maukah kamu menikah denganku, Cinderella? Arila, tidak seorang wanita pun yang bisa menolak pinanganmu. Tapi Kenapa, Ella? Arila, kebahagiaan ini belum lengkap tanpa kehadiran ibu dan kedua saudara tiriku. Dan aku nggak tahu bagaimana nasib mereka sekarang. Dengan jiwa besarmu, kamu akan hidup bahagia, Cinderella. Dan sekarang, tugasku untuk melindungimu sudah selesai. Hei, lihat tuh. Lantai yang itu tuh masih kotor. Sikat tulang. Iya, Yosi. Apa? Yosi. Hei, panggil saya Nyonya. Iya, Yosi. Maaf, Nyonya. Bagus. Kenapa kamu mencakuti diri itu? Apa yang kamu lakukan? Kamu yang lakukan. Tante, kamu saya sama om kamu.
bernaung. Mau kami bersamamu. Perbolehkan kami bekerja untukmu, Cinderella. Jangan khawatir, aku sudah belajar menyapu dan mengepel lantai. Aku juga bisa mencuci piring, cuci pakaian, dan menyetrika. Maksudnya kalian bertiga bersedia menjadi pembantu rumah tanggaku dan bersedia diperlakukan sebagaimana kalian memperlakukanku dulu? Kami siap melakukan apapun yang kamu perintahkan. Sambil dicaci pun kami jadi. Ya, aku yang akan menghukum mereka dan diriku sendiri kalau aku melalaikan perintahmu. Bagaimana, Cinderella? Kalian tidak akan membiarkan kami terlantar seperti ini, kan? Tentu saja tidak, Ibu. Terutama mengingat ayahku pernah menaruh sayang pada kalian bertiga. Jadi? Atas persetujuan suamiku, aku akan mengangkat Ibu menjadi kepala rumah tangga di Puri dan kalian saudaraku. Sebelum kalian mendapatkan jodoh masing-masing, aku akan mengangkat kalian jadi asisten pribadiku. Semuanya itukah, Ibu Cinderella? Setelah apa yang telah kami lakukan kepadamu dulu. Terima kasih. Ibu tidak pantas menyembah dan mencium kakiku seperti ini, Ibu. Tidak. Putri, gak perlu buka pada mereka ya, karena mereka tetap keluarga kita. Kamu benar-benar bidadariku sendiri.